Jadi Yuli ini saya nggak usah bicara banyak ya, Yuli ya. Kau ke rumah saya sempat tanya kamu, Yuli kamu masih nona atau sudah menikah? Kau ngomong depan saya kau masih nona, baru mau kawin ya Yuli ya, udah selesai. Kami di situ ada hamba Tuhan 3 orang. Dari pengakuan Pak Bom Bom sendiri, Pak Bom Bom nanya sama kamu Yuli, kamu itu nona atau sudah menikah? Kau bilang kau masih nona. Ya, ditanya sama Loding, kamu ini janda atau sudah punya suami? Kau bilang sudah punya suami. Berarti kan kau memang penipu, Yul. Penipu yang sudah disetting oleh Sofiatul untuk merayu, mencari cowok-cowok yang tinggal di Amerika. Salah satu korbannya adalah Ugo. Ya, ngaku aja Yul, nanti kita mainkan kok pengakuan Ugo. Kan kau tidak mengaku kau punya hubungan apa-apa dengan Ugo. Nanti kita akan mainkan video pengakuan Ugo yang merasa tertipu sama kamu. Gitu loh. Ugo berhubungan dengan kamu karena atas dasar ketidaktahuan. Tidak tahu kalau kamu ternyata sudah punya suami. Tidak tahu kalau ternyata ini semua settingan. Supaya kamu bisa ke Amerika disponsori oleh Ugo. Karena Ugo ini warga negara Amerika, sudah punya paspor biru. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan teman-teman. Makin ngeri teman-teman ya. Makin banyak data-data yang terbongkar dan makin banyak kita mengenal siapa itu Polycarpus ini. Sekali lagi teman-teman ya, belakangan ini kita dihebohkan dengan saling bongkar-membongkar aib di kalangan apologet Kristen. Sebelumnya mereka bersatu, tetapi sekarang mereka tercerai-berai lantaran beda penghasilan, lantaran tidak adil dalam pembagian keuangan. Inilah yang membuat mereka saling cakar-mencakar. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di dalam Quran. Jangan kalian pikir mereka bersatu. Mereka semua tercerai-berai. Mereka semua akan saling berantem satu sama yang lain. Dan semua itu karena pada dasarnya mereka dituntun oleh sibilis. Yang namanya berasal dari sibilis, pastilah hal-hal yang tidak baik teman-teman. Dan bisa kita lihat bagaimana reaksi antar Polycarpus ini, antar apologet Kristen ini. Bongkar-membongkar aib, saling serang menyerang teman-teman. Dan tentunya kita sebagai pendengar, sebagai penonton, harus lebih bijak menyikapi hal ini dan harus mengambil pelajaran. Bagi teman-teman Kristen yang ada di luar sana, yang sempat mendukung atau mengagumi Polycarpus apologet Kristen ini, bertobatlah segera. Bertobatlah. Kalian sendiri bisa lihat ya, apa
buah yang dihasilkan oleh mereka. Yesus sudah mengajarkan, lihatlah pohon itu dari buahnya, teman-teman. Lihat dari buahnya. Dan saya rasa berbulan-bulan kalian mengikuti mereka, kalian bisa melihat sendiri bagaimana busuknya buah dari para Polycarpus ini. Kita lihat satu persatu. Polycarpus yang ada di kelompok Edis terbongkar semua. Yang ada di kelompok anti Edis juga terbongkar. Kebusukan demi kebusukan mereka. Kalau di kubu pembenci Edis atau lawan Edis, ada Pak Bom-Bom, Robert Lele, Rudi Iskariot, ya, Agatal, yang sudah terbongkar kebusukan dan penipuan yang mereka lakukan selama ini. Terus dari kubu Edis sendiri bagaimana? Dari kubu pendukung Edis, mulai dari Reda Marbun yang ternyata menelantarkan anaknya hanya demi nikah dengan bule, sudah terbongkar. Sofiatul, ya, bagaimana kebejatan moral dari seorang janda Salome ini juga sudah lama terbongkar, bahkan dari dulu. Terus Edis sendiri ternyata juga sudah terbongkar, penipuan demi penipuan yang dia lakukan, kebejatan yang dia lakukan, sampai punya anak hasil zina, kan begitu. Terus panglima herdernya Yuli, ya teman-teman, seorang wanita yang menggunakan nama Yuli, yang memang dicurigai itu bukan nama aslinya, hanya nama panggilan, kan gitu. Ini juga terbongkar semua, teman-teman, ya, bahwa ternyata Yuli ini sering sekali melakukan penipuan demi penipuan. Mulai dari status diri, ya, mulai dari acara dia yang suka membaptis orang sampai harus terbang ke sana kemari. Bayangkan, teman-teman, ya, orang dibaptis saja harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk menerbangkan Yuli. Seakan-akan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini nggak ada gunanya semua. Ini bahan introspeksi juga nih buat kekristenan, ya. Ternyata gereja yang kalian bangun, yang jumlahnya luar biasa fantastis dan menurut kalian masih kurang, yang setiap minggunya kalian ngotot harus ada pendirian gereja baru, ternyata itu nggak berguna semua. Nggak berguna semua. Karena menurut Yuli yang bisa membaptis itu hanya dia. Gereja itu nggak ada gunanya. Nggak bisa baptis orang. Harus Yuli yang terbang ke sana kemari. Luar biasa sekali. Belum lagi bagaimana Yuli, ya, Yuli ini merayu Hugo. Sempat ada skandal dengan bintang Daud main catur di kamar hotel, teman-teman, ya. Tengah malam di kamar hotel main catur. Luar biasa. Nggak mikir perasaan suaminya. Tapi ya begitulah kelakuan yang namanya pengikut bapak iblis, ya. Iblis yang jadi bapakmu, kan gitu. Nah, ini mereka. Dan makin kesini kita makin bisa melihat bagaimana antar Polycarpus ini menunjukkan wajah asli mereka. Yuli itu ternyata tersandung banyak skandal. Selain kelakuan pribadinya yang bejat, juga tersandung skandal korupsi, penipuan Bible, teman-teman. Bayangkan, ya, Bible dikorup. Donatur-donatur memberikan mereka Bible secara cuma-cuma untuk dibagi-bagikan, termasuk kepada murtadin, kepada daerah-daerah kantong Kristen, ya, yang mereka anggap banyak orang-orang Kristen di sana itu mulai mualaf. Jadi supaya imannya kuat, Yuli bilang dia perlu datang ke sana, bagikan Bible, sekaligus khotbah-khotbah nggak jelas gitu, kan, khotbah-khotbah persundalan mungkin. Nah, di situ Yuli menjual Bible yang dia dapatkan secara cuma-cuma. Wih, luar biasa. Dan menurut keterangan Pak Bom-Bom serta Lidara, ini bukan kali pertama ada apologet Kristen yang melakukan hal tersebut. Jadi ini udah modus yang sudah dilakukan berulang-ulang. Sudah duluan dilakukan oleh senior-senior Yuli. Dan memang orang Kristen ini terlalu polos. Bahkan saya bilang jatuhnya jadi kayak bodoh gitu. Gampang untuk ditipu oleh para Polycarpus ini.
Ini yang harus dihentikan. Kasihan orang Kristen yang jadi korban. Kasihan teman-teman. Dan sebelum kita nonton ya, saya juga mau iklan bentar teman-teman. Ya, belakangan ini agak lemas karena ini kesehatan saya lagi drop, kecapean teman-teman. Jadi kalau kalian lihat konten-konten kita biasa-biasa saja, tapi kegiatan kita di luar gila teman-teman. Jadi setiap kegiatan itu kan harus meeting dulu, harus mastiin dulu semua, dan itu kerjaan saya. Mulai dari ide, ya, terus juga memastikan semua beres, manggilin semua orang. Aduh, jadi kerjaan saya. Termasuk paperworknya juga kerjaan saya ya, untuk bikin report, laporan. Waduh, ini bentar lagi tipes nampaknya saya ini ya. Jadi di tanggal 4 besok kita ada kajian dari Ustadz Dio. Dan itu adalah kajian pertama Apologet Islam Indonesia, Yayasan API, mengenai bahaya misionaris dan pemurtatan. Ya, bahaya kristenisasi di Indonesia. Itu kita akan mulai roadshow untuk keliling-keliling, dan dimulai dari Ustadz Dio tanggal 4, dan di akhir bulan akan ditutup oleh Kores. Ya, kita akan ada beberapa masjid yang kita datangi untuk memberikan kajian pentingnya pemahaman, belajar diskusi lintas iman. Oke? Dan itu saya yang ngurusin semua, dari venue, tempat, siapa yang akan ngisi dan sebagainya. Ya, terus budget jalannya, apa yang dipersiapkan. Waduh, muntah darah bentar lagi saya teman-teman. Jadi bagi teman-teman, supaya nggak muntah darah, jangan lupa dibeli Maudi Madu. Dan ini ya, ini untuk stamina, yang ini cocok untuk pengganti gula di kopi ya. Nah, ini kombinasi yang paling sempurna sebenarnya, yaitu madu akasia dengan kopi ya. Kopi yang kita jual yaitu Maha Kopi teman-teman. Link pembelian sudah kita taruh di deskripsi. Silahkan dicoba madu dan kopi yang kita produksi sendiri. Oke, kita saksikan dulu. Perhatian ya. Katanya Yuli kangen mana ya? Pura-pura santai, langsung mengalihkan perhatian dia. Tanya sama yang mendalilkan dong, kok tanya sama saya? Ya kan kita tanya, kita apa ini nih? Nih, mana ya? Aduh, ini kalau Diskusi agama tapi diskusi pribadi. Udahlah, malas aku diskusi agama tapi Bukan, ini pribadi. kita klarifikasi dulu benar tidak kami sama bintang Daud Ngapain itu. saya klarifikasi sama kamu? Ngapain saya klarifikasi sama kamu? Nggak ada urusannya. Kan kamu Berarti tanya saya itu ada berdiskusi pertanyaan, sama ya orang. udah kita jawab. Gimana sih? Kan saya tanya, masa kita berdiskusi sama orang tidak jujur? Bilang saja, kalau itu kan urusan kalian, yang rasakan kalian, yang dosakan kalian. Kami cuma tahu Ya, ngapain saja. kamu tanya lagi? Ngapain kamu nanya? Iya betul kan, tapi betul kan? Turunlah, aku lah, nggak penting. Kan saya tanya betul tidak? Maksudnya kan kamu bilang kamu sudah punya suami. Bukan, Tapi gini, kok ada fitnahan loh. kamu sama bintang Daud begitu? Bintang Daud apa bintang biarkan Daud, yang ya? memfitnah, bukan, biarkan yang memfitnah itu yang membuktikan. Kok kamu yang sibuk Iya, dia sudah membuktikan? buktikan. Ngapain apa? Dia buktikan Apa sambil buktinya? chat itu. Dia sambil chat begitu sampai Apa viral itu buktinya? loh. Dia waktu dia live, Buktinya apa? dia dengar. Waktu dia live itu kelihatan chatmu di situ. Yang aku kangen. Terus yang satu balas, kamu kangen mana? Kangen atas, kangen bawah. Saya kan masih pucuk. Saya bertanya-tanya selama 3 hari loh. Kangen atas, kangen bawah. Lah, Gini loh, gini, enggak. Bukan. Aku gimana? Jadi teman-teman di sini bisa nonton ya kualitasnya, katanya ngajak debat apologetika. Teman-teman di sini bisa nonton ya loading ini ya. Ya udah lah, nggak apa-apa lagi kan aja loading. Tapi saya Ya. kangen sama kamu ya Yuli. Saya Enggak. Saya bukan kangen lain loh, serius. Saya Kamu- bukan kangen atas, kangen bawah. kamu Tidak, saya tuh- kangen loh. Kamu tidak seperti yang dulu Kamu lagi itu soalnya. ya. Kamu udah berubah loh. tapi itu apa? Benar itu? Berapa malam kalian? Serius loh ini. Tidak ada yang benar. Kalau sampai kamu membuat berita itu, celakalah kamu ya. Saya berani tuh berkata, kamu yang akan Wow, celaka. Kamu ngancam. membuat berita itu.
Ya tapi kan nggak ada bukti, ada nggak buktinya? Nah, tanya itu mata pisau viral kan, teman-teman, tanya netizen di bawah itu. Coba. Nah, melaju. Gini loh, Tante Ija, seandainya Tante saya Ija nggak melakukan- sebentar izin. Nih kan dia menyangkal nih sama si Loading nih ya kan. Coba nanti ada bukti kan yang si Ugo itu mengakui gitu. Ada nggak di Ada, si itu nanti Stuti ada Tegar ya? Itu nanti di counter Ya. aja tuh Ya, ya. penyangkalannya Yuli ini. Ya. Tapi kamu maksa saya untuk mengakui hal yang tidak saya lakukan tanpa bukti apa-apa. Logikanya itu di mana sih? Masa Nah, sekelas kenapa Loading kamu tidak botolnya bantah sama kebanyakan? mata bisul? Kamu tidak bantah sama mata bisul, kan dia yang kasih viral. Untuk apa? Untuk apa saya membantah? Apa keuntungannya? Toh hidup saya baik-baik saja kok dengan berita-berita hoaxnya dia. Katanya kamu dicerai, tidak kan? Sehat-sehat kan kamu kan? Aduh, gimana sih Nah, narasi-narasi saya itu nggak ada sebagai bukti kawan sama kan saya bertanya, Yuli kita ini kawan lama yang tidak bertemu loh. Kita kan kawan lama, kan? Yalah, ini teman-teman 3.300 lihat ya kualitasnya pendebat agamanya kalian ini ya. Kita diskusi agama loh, kok nyerang pribadi? Bukan, bukan Nanya dong menyerang sama orang Pak. pribadi, kan itu viral. Saya kan bertanya, kebetulan kamu di sini daripada saya tidak mendapat informasi yang dari mana-mana, saya tanya Saya langsung kepada kamu. saya turun aja kalau gitu. Karena kamu juga beberapa kali aku lihat orang-orang Kristen kamu enggak, karena konten-konten kamu bukan konten-konten kamu juga konten-konten dari orang Kristen kok, kamu dasar nggak punya ide ya pakai konten-konten orang Kristen. Kenapa kamu marah-marah? Kenapa? Kalau saya usulkan Yuli, Nggak ada marah. Saya mau diskusi. Kenapa kamu kemana-mana? bukan saya, kebetulan saya kemarin bertanya-tanya dalam hati, kok Yuli begitu ya? Yuli kan kawan saya. Kenapa dia sampai begitu? Kok sampai kebotin sama dia? Tuh, Loading sendiri bilang kalau Yuli adalah kawannya kan? Ya kan? Loading juga kan bagian dari APII. Bener nggak Bang Coki? Bener nggak Pak Bom Bom? Nih Pak Bom Bom dan Bang Coki yang tahu soal Loading. Jadi Yuli ini saya nggak usah bicara banyak ya, Yuli ya. Kau ke rumah saya sempat tanya kamu, Yuli kamu masih nona atau sudah menikah? Kau ngomong depan saya kau masih nona, baru mau kawin, ya Yulia, udah selesai. Kami di situ ada hamba Tuhan 3 orang. Dari pengakuan Pak Bom Bom sendiri, Pak Bom Bom nanya sama kamu Yuli, kamu itu nona atau sudah menikah? Kau bilang kau masih nona. Ya, ditanya sama Loading, kamu ini janda atau sudah punya suami? Kau bilang sudah punya suami. Berarti kan kau memang penipu, Yul. Penipu yang sudah disetting oleh Sofiatul untuk merayu mencari cowok-cowok yang tinggal di Amerika. Salah satu korbannya adalah Ugo. Ya, ngaku aja Yul, nanti kita mainkan kok pengakuan Ugo. Kan kau tidak mengaku kau punya hubungan apa-apa dengan Ugo. Nanti kita akan mainkan video pengakuan Ugo yang merasa tertipu sama kamu. Gitu loh. Ugo berhubungan dengan kamu karena atas dasar ketidaktahuan. Tidak tahu kalau kamu ternyata sudah punya suami. Tidak tahu kalau ternyata ini semua settingan. Supaya kamu bisa ke Amerika disponsori oleh Ugo. Karena Ugo ini warga negara Amerika, sudah punya paspor biru. Makanya kamu dekatin si Ugo meskipun kamu sudah punya suami. Dan Sofiatul tahu kamu sudah punya suami. Tapi Sofiatul katakan udah gak apa-apa. Yang penting kamu bisa ke Amerika. Begitu kan? Kita lanjut dulu ya. Nanti kita mainkan video pengakuan Ugo. Ya. Kan saya bertanya. Kalau kamu nggak dirugikan 1 perak pun, nggak usah ngebacot. Ngerti nggak? Ada Bukan nggak yang dirugikan dirugikan, dari masalahnya saya kenal kamu Yuli. Saya itu hati gimana ya? Langsung tiba-tiba dak-dik-duk begitu ketika mendengar kamu viral seperti itu loh. Ya, sebentar saya potong dulu Tante Ija. lanjut lagi.
Tante Ija, saya barusan dapat info dari seseorang, aku nggak sebut namanya. Dia kasih saya nomor yang saya ada kirim ke Tante Ija, terus chattingan yang dimana Yuli mintain harga Alkitab itu. Jadi per pieces itu 50.000. Nanti ditampilkan saja. Ya, nanti kita tampilkan ya. Pokoknya kita bongkar ini si buntelan babi satu ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Ngibulnya Yuli sama kawannya yang namanya Loading. Ternyata Yuli juga berkawan dengan Loading. Diskusi nggak bener nih, diskusi apa ini? Janganlah marah. Kau ini kenapa Yuli? Kenapa kamu? Kan saya bertanya sama kamu kan? Saya bertanya Kan sama saya kamu. sudah jelaskan. Karena saya tidak kan mau sudah kawan saya di jelaskan. framing begitu. Sebentar loh, Ding. Saya kan sudah jawab. Saya sudah nggak ngapa-ngapain. Namanya juga kebutuhan konten, ya wajar lah mereka membuat berita-berita hoax. Masa kamu harus paksa aku? Iya kan aku nggak ada. Gimana sih? Saya tidak paksakan kamu untuk iyakan. Saya bertanya sama kamu, benar tidak? Kalau tidak benar, kenapa kamu tidak bantah itu mata pisau? Soalnya kan sambil kamu punya video nangis-nangis di oto, nangis di mobil itu. Kan begitu nangis. Kan sampai nangis-nangis. Hidungku. Bentar, hidungku habis dioperasi. Tunggu bentar. Sorry. Kalau kamu mau diskusi, Nggak ada hidung dioperasi kayak badak begitu, Yul. Nggak ada hidung dioperasi bengkak begitu, Yul. Malah kayak hidung badak, Yul. Mau nyindir Agatha ya. Udahlah, Yul. Congbi aja lu, Yul. Ngejek. Hidung gatal habis dioperasi. Kalau habis dioperasi hidung tuh nggak gatal, Yul, ya, mancung, bukan kayak kau itu hidung lebar kayak badak. Enak gatal lagi. bukan begini. Kalau kamu mau diskusi bukan begini caranya. Kamu kan lagi di luar, kan tidak enak terganggu. Orang kalau berdiskusi luangkanlah waktu sungguh-sungguh. Nanti sebentar malam kalau kamu mau diskusi kamu naik, kita diskusi dua arah tentang konsep keselamatan ketuhanan boleh. Di sini kan kamu terganggu, tapi kamu sehat-sehat kan? Ya. Kalau ada apa-apa Walaupun lapor kamu aku ya. fitnah-fitnah. Kenapa? Enggak, kalaupun kamu fitnah-fitnah aku nggak apa-apa gitu. Juli, tanya sama netizen saya. Saya tidak pernah memfitnah kamu, tidak apa-apa. Cuma saya lihat video kamu, saya suka posting saja kan. Kok Yuli begini ya? Kan? Kok Yuli jadi begini ya? Yuli jadi begini ya, begitu. Katanya Yuli pergi ke hotel sama bintang Daud, dibongkar, di roasting kiri kanan kan begitu. Saya bilang, katanya ajaran kasih, tapi kenapa kok saling buka-buka aib begitu? Bukannya harus saling menutupi. Biar bagaimana kan kalian satu tubuh Kristus. Bagaimana kalian mau contohkan ajaran kasih itu kepada kami sementara kalian dengan kalian saja sambil buka aib begitu? Coba. Coba di mana coba? Nah, di mana ajaran kasih kalian? Oke, ajaran kasih itu jangan kamu lihat dari apa yang ditunjukkan sama dia, tetapi respon yang kamu harus tunjukkan kepada orang yang bersangkutan itu seperti apa gitu loh, Bang Lodin. Jadi nggak semua hal itu kita harus dengan ketika dia melakukan membuka aib kita balas seperti itu ya, enggak gitu toh. Oh, nggak gitu toh. Daki mana Yul? Daki Yul. Katanya daki gue banyak Yul. Mana daki Yul? Daki Yul. Ketek Yul, ketek aja Yul, ketek. Ngomong aja lah kau buntalan babi. Justru dengan kesabaran kamu tidak karena saya tahu bahwa mata pisau itu adalah ular beluda, tapi kalau kau juga itu ular patola tanah. Kamu itu burung itu. Jadi sama-sama ular ini kan?
Jadi Ular patola tanah itu piton coklat. Itu jahat. saya minta klarifikasi langsung dari kamu. Alhamdulillah, kawan lama saya yang mungkin menghilang karena membenci saya dulu, mengatakan bahwa saya penghujat, dia bisa datang ulang ke sini. Saya cari-cari kamu ke komal-komal loh, anjay. Bapak, kamu mau bilang aku kayak apa? Yang penting aku jangan bola balik kayak kamu ya. Tidak apa-apa, tidak apa tak bola balik. Tetapi fakta membuktikan kan, kalian yang bukan tak bola balik lagi, tak acak-acak. Yang satu mengatakan Yuli ke apa, datang ke apa nih, datang ke Pak Bom Bom. Setelah itu Yuli balik, mampir dulu sama Bintang Daud, habis ke Bali. Baru ketika dia mengangkat kamu ke Bali atau kemana, saya lihat foto-foto kamu memang lagi ke Bali. Kan kamu jalan tuh di tempat-tempat ibadah yang Bali-Bali itu kamu sendiri. Atau ada dia di belakang. Pelan-pelan saya, nanti orang dengar. Bukan, kalau dua orang laki-laki dan perempuan bersama begitu kan kita nggak tahu Jadi kemana-mana. lah kan saya Tante Eja, tolong di-mute dulu, Tante Eja, tolong mute dulu. Jadi teman-teman, ini loading sudah bicara sama saya. Dia ini salah satu stand up komedi yang sampai di semifinal ya di Indosiar. Dia ini stand up komedi. Jadi loading ini memang kalau kita menghujat Islam dia akan balik menghujat. Tapi kalau kita sopan, dia sopan. Itu kelebihannya loading ya. Tapi loading ini memang penuh dengan canda tawa dan dia pintar, cerdas ini. Coba kita perhatikan dia punya bahasa dari tadi. Yuli sudah tak kancing, nggak bisa bicara. Lanjut Tante Ija. Sudah semakin ketahuan ngibulnya ya si Yuli ini. Gimana mau dianggap teman sementara kamu aja perlakuannya seperti itu sama saya? kan tuh. Saya kalau ngamuk begitu loh, saya langsung banting HP loh, serius. Saya kalau ngamuk saya banting HP loh. Saya tanya sama kamu, apakah benar itu semua yang terjadi itu betul? Kan dia kan Sudah bilang, ini aku sudah bilang ya, yang keempat kali ya, itu tidak ada yang benar. Namanya juga namanya juga kebutuhan Dengar ya, konten, sama kayak tidak ada kamu yang benar. kebutuhan konten. Jadi teman-teman, penjelasan dari narasumber saya langsung, ya kebetulan beliau juga kawan lama saya, penjelasan dari terduga pelaku langsung itu bahwa semua itu tidak betul, ya. Tidak betul semua itu. Nah, kalau memang hal itu tidak betul, berarti di sini tidak secara langsung bahwa ajaran kekristenan itu tidak ada ajaran kasih. Karena kenapa? Hal yang tidak betul seakan-akan mau dibuktikan menjadi betul. Saling memfitnah satu sama lain, saling menjele-jelekan satu sama lain. Ini karena kenapa? Karena kalian jadikan yang bukan Tuhan jadi Tuhan karena salah dari akarnya. Jika Tuhan salah, seluruhnya pasti salah. Begitu. Ngawur, kamu jangan kemana-mana kamu ya ampun. Makanya tema saya Oten ajaran bingung karena setiap hari cakar-cakaran. Di komal saya saja cakar-cakaran mereka. Saya nggak pernah menganggap, justru saya itu mengasihi dia dengan tidak merespon apa. Dengan tidak merespon, bokisnya ya, dengan tidak merespon. Mana lagi sih? Oh, kok udah habis. Ya lanjut dulu teman-teman, aku mau cari video yang responnya Ugo. Loading pinter ngebokis juga ya sis ya. Oh enggak, bukannya pinter ngebokis, dia memang pelawak. Kalau gue liatin dia lagi ngebokis. Itu stand up komedi, salah satu stand up komedi yang top di Indosiar dia. Dia loading tuh bagus, iya stand up komedi. Cuma nasibnya tidak sampai ini toh, tidak masuk final dia. Dia bagus, dia pintar anak itu. Ya shalom buat Tante Ija semuanya. Oh, abangku. Ya, jadi mengenai Alkitabnya, kalau Alkitab itu kita berikan secara gratis. Ya, jadi ada donatur yang memberikan Alkitab, ya kita bagikan. Jadi saya membaptis itu juga. Setelah itu pasti akan kita berikan Alkitab, gitu ya. Jadi tidak akan seperti ini. Nah ini setelah saya baptis, ya kita berikan Alkitab.
jadi tidak juga tidak dipungut biaya apapun. Itu namanya korupsi gitu ya. Nah ini tuh besarkan. Nah ini setelah pembaptisan kita bagikan Alkitab tuh satu-satu ya. Tuh ya. Ya, jadi setiap pembaptisan kita bagikan secara gratis. Nggak boleh itu berdosa itu kalau Alkitab itu diuangkan atau dijual lagi istilahnya kan. Itu kan artinya dijual lagi, nggak boleh. Ya, dan itu setiap murtadin yang khususnya saya baptis ya dibagikan Alkitab. Ya, kita bagikan Alkitab. Itu pasti. Karena apa? Itu diperlukan. Karena setelah itu kan dia harus belajar Alkitab. Tuh ya. Jadi nggak boleh tuh keterlaluan kalau soal kitab itu sampai dijual ya, sampai dijual ya. Seperti yang waktu dulu, tapi kita nggak usah sebut sini namanya. Seperti dulu kan, yang saya beli 100 buku, orang suruh saya beli, terus kita bagi-bagi, dia berbisnis kayak payudara lagi ya. Sama yang lain-lainnya. Nah, makanya. Nah, ini tapi kita nggak usah bongkar di sini ya. Nih, seperti ini nih, setelah saya baptis nih. Nih saya habis baptis, saya bagikan Alkitab tuh. Tuh langsung. Itu ya. Itu. Jadi ya nggak usah saya kasih tunjuk lah. Ya, ratusan murtadin yang sudah saya baptiskan. Jadi Yuli ini teman-teman, dia mendekati kelompok Edis karena dia tahu ini kelompok ini didukung oleh banyak donatur-donatur kaya. Yuli sendiri kalau kita lihat backgroundnya, ya dia berasal dari keluarga yang ya oke lah ya, menengah ke bawah lah malah, sehingga mungkin termotivasi dia. Apalagi dia kuliahnya kan di Bali, kuliah di Bali, banyak jumpa bule. Bahkan Yuli kita dengar kabar ya bahwa dia dulu pernah pingin sama bule, tapi bule nggak ada yang mau sama dia. Ya mungkin karena persaingan susah di Bali. Banyak orang-orang di Bali yang ngincar bule. Kawan-kawan Yuli juga ngincar bule, sehingga susah. Dia tidak berhasil dapat bule seperti Tante Ija alias Dewi Monyong ya. Ini Dewi Monyong dan juga si Reda Bemo. Nah, jadi Yuli terlanjur nikah dengan suaminya ya. Nggak usah kita sebut lah namanya, nggak enak. Dan suaminya sendiri itu kalau berdasarkan domisili di KTP itu Jakarta teman-teman ya. Saya terkejut juga karena orang Batak tapi ternyata di Jakarta. Saya nggak tahu kenapa sekarang tinggalnya malah sama Yuli. Oke, mungkin ngontrak sama Yuli ya, bareng gitu berdua, atau mungkin sekarang udah pisah. Karena setahu saya Yuli nggak jelas ini alamatnya gitu. Kerjanya pindah sana pindah sini. Nanti di Bali, di Manowari, di Kupang, di mana-mana dia teman-teman. Saking luar biasanya dana untuk penginjilan ini. Cuman sayangnya niat baik dari para donatur Kristen malah dimanfaatkan oleh manusia-manusia seperti Yuli. Jadi memang Yuli, ya, Fadilah Hafiz, Lina Wijaya itu manusia-manusia yang nggak jelas tempat tinggalnya. Pindah sana, pindah sini terus. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dananya kencang. Uang untuk penginjilan itu yang dia pakai. Ya, uang untuk penginjilan, padahal juga dapat uang saku, uang makan ditanggung, semua ditanggung. Itu pun nggak cukup sama mereka dan masih melakukan korupsi yang menurut saya bejat sekali. Bible yang dikorupsi teman-teman. Bible yang didapatkan gratis dia jual. Wih, gila ini teman-teman. Gila ini. Ya. Jualnya secara medsos lagi. Ya. Jualnya kepada orang-orang penonton-penonton di YouTube lagi, penonton di TikTok.
Ya, orang-orang dari dunia media sosial yang notabene itu semua saling kenal dan informasi itu pasti akan kemana-mana. Jadi saya agak bingung gitu melihat mereka ini ya. Apa nggak mikir gitu? Lu kalau mau nyari uang yang benar gitu. Ya, nyari uang yang benar, jangan seperti itu. Misalnya banyak orang ngasih kalian uang saku, ya sudah, manfaatkan uang saku tersebut. Mungkin dengan cara kamu hemat-hemat makan gitu kan, sehingga masih ada lah yang tersisa. Tapi ini kalau kamu korupsi, ini kan kelewatan sekali teman-teman. Bejat sekali ya. Banyak cara kok untuk mencari uang. Oke? Bisa kamu buat YouTube, ataupun mungkin ya dari stiker-stiker lah yang kalian dapatkan ya. Tetapi ya sekali lagi, stiker itu halal, saweran itu halal selama dengan cara yang benar. Jangan dengan cara hujat-hujat agama orang ya, terus juga menyebarkan hal-hal yang nggak benar gitu kan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau cuman sekedar ya kamu penginjilan seperti yang kamu sampaikan, kamu mungkin live kan saat kamu baptis orang gitu kan, dia kan alasannya kemana-mana baptis. Atau saat kamu lagi bagi Bible kepada orang-orang ya, kan dia bilang butuh Bible sekian untuk wilayah NTT. Kenapa nggak waktu bagi-bagi Bible itu di live kan atau dijadikan konten yang akan mendatangkan ya saweran juga gitu kan? Lagi live bagi-bagi Bible, pasti banyak yang nyawer. Dan apakah itu halal? Ya halal. Ya, pendapatan yang didapat dari saweran itu ya halal. Tapi kalau mereka ini kan memang problemnya nggak ada halal dan haram, sehingga semua asal hajar aja. Semua asal hajar. Dan mereka tidak mensyukuri gitu ya, bahwa Allah tuh memberikan kesempatan buat mereka. Sampai sekarang saya kadang-kadang bingung lihat Polycardos, apologet Kristen ini. Sekali lagi teman-teman ya, kita nggak lagi bahas iman ini ya, tapi kita lagi sudut pandang secara kemanusiaan. Mereka diberikan popularitas, ada pendukungnya. Oke? Kenapa sih nggak mikir apa sih rezeki halal yang bisa saya dapatkan dengan memanfaatkan momentum ini? Ya, saya nggak mulu-mulu. Contoh, saya nggak pungkiri ada orang beli kopi, ada orang beli madu, itu karena melihat yang jual saya. Saya nggak pungkiri itu. Dan apakah itu salah? Kita manfaatkan channel YouTube kita manfaatkan live kita manfaatkan apa yang kita miliki untuk tujuan mencari pendapatan yang halal. Apa itu salah? Enggak kan? Dan saya juga nggak mau jual barang saya itu mahal-mahal. Kalau saya jual mahal bisa nggak? Bisa aja ya. Kalau saya jual madu saya, ini 40-an ribu teman-teman. Kalau saya jual 100-an ribu ya, saya jual 100-an ribu, ada yang beli nggak? Ada. Pasti ada yang beli. Kenapa dibeli? Ya mungkin karena menghargai saya gitu. Tapi saya ngejar quantity. Saya mau semua penonton saya, baik yang mungkin ekonominya bawah sampai yang atas, itu semua bisa menikmati produk yang kita jual. Itulah kita jual banyak varian, kita jual semua. Oke? Dan saya bersyukur Allah berikan kemudahan ini ya, Allah berikan kemudahan ini. Selain dari jualan, dari mana lagi? Ya dari saweran di TikTok. Kadang-kadang saya iseng-iseng masuk juga ke TikTok gitu kan, lumayan dapat saweran. Kalau masih kurang apa? Ya udah tambah satu channel YouTube. Oke? Ada orang nanya sama saya, "Bang, kenapa channel YouTube-nya ada beberapa gitu? Kok nggak satu saja? Kok nggak fokus satu saja?" Ya saya katakan, yang pertama satu itu beresiko. Begitu disbonet, mati kita. Kebingungan. Ada orang nanya, "Tanpa Ragi kemana ya? Kok udah 2 minggu lebih hilang?" Tanpa Ragi itu channelnya disbonet. Stres dia. Stres teman-teman. Ya. Banyak yang hilang gara-gara dismonet. Ujung-ujungnya nggak bisa bangkit. Kenapa? Karena nggak siap terpuruk. Saya karena sudah beberapa kali mengalami fase tersebut, kita belajar dari pengalaman. Itulah kita siapkan backupnya, channel backupnya. Oke? Dan sekali lagi teman-teman ya, YouTube itu sekarang nggak sebagus 3-4 tahun lalu. 3 tahun yang lalu itu mulai turun ya. Mulai turun, 2 tahun lalu udah parah sekali. Tahun kemarin sama tahun ini parahnya minta ampun ya. Kalian bisa lihat jumlah view-nya, bahkan RPM-nya juga rendah sekali. Tapi kita bisa ngakali dengan ya sudah lebih rajin. Lebih rajin ada konten dengan channel-channel yang lain yang bervariatif gitu. Itu kan solusi. Walaupun harus mengorbankan waktu kita, jadi nggak punya waktu istirahat dan sebagainya.
Oke? Mungkin saya bisa dengan satu channel, tapi paling saya bilang, wah tolong saya, listrik saya nggak terbayar, wifi saya nggak terbayar ya, siapa yang mau bantu bayar gitu kan? Kan nggak ada gunanya. Ya kita bilang gitu pun yang ada nanti jadi bahan gorengan sebelah, yang donasi pun nggak ada gitu. Karena entah kenapa wajah saya dan cara saya minta mungkin nggak membuat orang kasihan. Kalau Kores bilang, Julius ini ya kalau galang donasi itu ngomongnya macam main-main gitu, ngomong macam main-main sehingga nggak ada orang nganggap serius, nggak ada yang nganggap serius, jadinya ya nggak bisa gitu. Dan memang nampaknya bukan style saya. Jadi saya tulis pun kayak contoh nih, saya tulis nih ya, bagi yang tergerak untuk bantu studio ya, ini sudah saya tulis dari 4-5 hari yang lalu teman-teman, dan sampai detik ini 0. Bayangkan ya, kalau ada 10.000 masih mending, ini cuma 0 rupiah. Kenapa? Ya mungkin karena bukan bukan style gitu. Jadi memang kita tulis pun kadang nggak ada gunanya gitu. Jadi nggak ada gunanya, nggak ada yang peduli gitu. Bahkan saat saya masuk rumah sakit pun, ya ini sedikit curhat teman-teman, saya masuk rumah sakit pun ya, orang paling cuma nanya, nggak akan ada yang, bang saya bantu ya untuk biaya berobat, nggak ada teman-teman. Nggak ada yang peduli gitu. Jadi ya mungkin ada 1-2 yang peduli ya, saya nggak pungkiri ada 1-2 gitu kan yang memang cukup dekat hubungannya dengan saya secara pribadi gitu kan, jadi sering komunikasi, ya itu ada. Tapi selebihnya ya nggak ada juga gitu. Oke, itu boleh kita manfaatkan gitu ya, dengan cara yang benar gitu. Kalau Yuli ini kan kelewatan gitu, masa Bible dikorupsi ya, Bible dikorupsi gitu. Bayangkan, kamu tuh diberikan amanah, ya harusnya kamu lakukan dengan benar, bukan malah kamu manfaatkan. Kita boleh menggunakan amanah itu untuk popularitas, untuk hal-hal yang positif ya. Dengan kita populer, dengan kita lebih terkenal, maka banyak pekerjaan demi agama kita yang bisa kita lakukan. Kayak contoh ustadz-ustadz, kenapa ada yang benar-benar tuh ngejar supaya terkenal dulu? Ya supaya besok-besok apa yang dia sampaikan lebih banyak yang dengar. Betul nggak? Kalau kita banyak yang nonton, sisi positifnya apa? Pengkabaran yang kita lakukan itu akan menjangkau lebih banyak orang. Itu yang paling penting. Kalau mereka ini kan, Yuli, aduh, korupsi Bible tuh aduh sepele sekali sebenarnya gitu kan, nggak penting sekali, dan itu jahat sekali. Apa guna sih dapat duit nggak seberapa tapi dosanya luar biasa? Duitnya nggak seberapa itu teman-teman, paling berapa gitu kan, tapi dosanya kan aduh gila itu. Dan saya bilang bodoh sekali ya, bodoh sekali ada orang-orang yang mau melakukan itu, sementara masih banyak hal-hal yang bisa mendatangkan uang yang bisa dia lakukan, jualan kek, atau affiliate kayak jual produk orang ya. Nggak melulu harus punya produk sendiri, bisa kamu jual produk orang. Oke? Banyak solusi sebenarnya, tapi ya mereka ini kan suka cari jalan pintas ya. Mereka nggak mau capek-capek gitu, karena kayak contoh teman-teman, packing 1 botol kayak gini, ini capek, butuh 5 menit juga gitu kan, tuangin, stikerin semua, packaging semua gitu kan. Untungnya cuma 3.000 sampai 5.000. Nah, kita bilang lah 5.000. Ada 100 pun baru 500.000. Dan bagi Yuli kecil sekali gitu kan, capek-capek jual sampai 100 botol cuma 500.000. Mending nipu saja, mending nipu orang aja gitu kan. Sekali nipu nggak sampai 5 menit, 500.000 tutup mata. Untuk sekelas Yuli nyari 2 juta 3 juta ya tutup mata gitu, karena pendukung Edis itu mendukung yang dilakukan oleh Yuli, karena Yuli setia dengan Edis. Itu kemarin ya. Sekarang pendukung Edis juga sudah babak belur, sudah menurun drastis, dan ini semua disebabkan oleh ya terbongkarnya penipuan-penipuan kalian juga. Kebanyakan nipu sih, susahnya di situ. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa ya, yang belum pernah try jangan lupa di try dulu teman-teman ya. Yang suka ngopi, coba dulu Maha Coffee 100% Robusta Premium. Ya, ini nggak ada campuran, nggak ada aneh-aneh, ini yang premium. Nanti kita akan jual Robusta yang kelas lebih murah, tapi mungkin minggu depan karena kita akan banyak kesibukan ya. Jadi ini saya kasih tahu aja ya, tanggal 4 kita ada agenda kajian, tanggal 5-nya kita berangkat ke luar kota tapi masih di Jawa Barat dekat, untuk renovasi tempat wudhu ya. Jadi kita ada membantu sebuah masjid, tempat wudhunya kita renovasi. Tanggal 6 mungkin selesai
ya, karena kecil aja ya kita renov, nggak banyak. Tanggal 5-6 kita keluar kota, balik, terus pertengahan bulan sudah harus ada lagi keluar kota lagi. Aduh, ini lagi padat, ya, lagi padat sekali. Itu aja sebenarnya kalau dipikir-pikir, saya mikir keluar kota ini capeknya aja teman-teman, ya. Capeknya jadi susah ngonten saya. Saya pagi-pagi harus ngonten duluan, saat Kores masih tidur saya ngonten. Ya, saat Kores malam mau tidur saya udah nyiapin semua. Kurang istirahat saya. Tapi ya mau nggak mau kan. Kalau mau jujur-jujuran keluar kota kayak gitu kan apa yang kita dapat? Ya dapat pahala doang teman-teman. Kayak kemarin kita ke rumah mertuanya Edis. Apa keuntungan bagi saya? Ya pahala doang. Ya. Resiko lagi dimaki-maki sama orang, difitnah sama orang, belum lagi mereka sibuk ya nge-spam ke DM saya gitu kan, maki-maki, awas kamu, saya akan balas kamu gitu kan. Semua banyak itu teman-teman. Header Edis yang ngamuk-ngamuk. Ya semua lillahi ta'ala lah. Ya. Dan saya yakin kalau Allah memberikan saya amanah untuk ngurusin yang beginian, tentunya Allah juga akan siapkan yang terbaik. Ya, udah siapkan tempat yang terbaik bagi kita. Itu aja sih yang saya pegang, janji dari Allah bahwa kita yang membela agama Allah, pasti Allah yang akan lindungi dan Allah jaga. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.